SDN Tebel, Kecamatan Ngedangan melaksanakan pembelajaran daring kelas 1 semester 2, tema 6, subtema 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tujuan belajar kita kali ini, kalian dapat melaksanakan aturan menjaga kebersihan, mengidentifikasi kalimat petunjuk, menyelesaikan pengurangan, dan membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Sebelum belajar, marilah kita berdoa ya sesuai agama kita. Berdoa mulai. Selesai. Materi PKN, aturan menjaga kebersihan. Perhatikan gambar berikut. Menjaga kebersihan rumah dapat kita lakukan, halaman disapu, lantai dipel, piring yang kotor dicuci, jendela kotor dibersihkan. Nah, ada kata jendela yang kotor harus dibersihkan. Bagaimana petunjuk cara membersihkan jendela? Kita simak ya video berikut. Anak-anak, dari bacaan ini, dapatkah kalian menemukan kalimat petunjuknya? Kalimat petunjuk dalam bacaan tersebut antara lain, yang pertama, lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu Dayu. Kalimat petunjuk yang kedua, lalu gosokkan kain itu ke kaca. Kalimat petunjuk yang ketiga, setelah itu keringkan dengan kertas koran. Nah, anak-anak, dari bacaan tadi dan kalimat petunjuk yang telah anak-anak temukan, apa yang dimaksud dengan kalimat petunjuk itu ya? Ya, kalimat petunjuk adalah kalimat untuk menunjukkan cara atau arahan dalam melakukan atau membuat sesuatu dengan urut, sehingga dapat dipahami maksudnya. Lalu, apa saja ya ciri-ciri dari kalimat petunjuk? Ciri-ciri yang pertama, kalimatnya berisi cara melakukan, menggunakan, atau membuat sesuatu. Ciri-ciri yang kedua, kalimatnya bernada perintah atau mengarahkan. Yang ketiga, kalimatnya singkat, padat, dan jelas. Dan ciri-ciri yang terakhir disampaikan secara urut. Sekarang, anak-anak, setelah tadi anak-anak tahu ciri-ciri dari kalimat petunjuk, sekarang mari perhatikan bersama beberapa kalimat berikut ini. Manakah yang merupakan kalimat petunjuk? Kalimat pertama, setiap hari ibu membersihkan rumah. Ini kalimat petunjuk atau bukan ya? Ya, ternyata ini bukan kalimat petunjuk. Karena kalimat ini tidak memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu. Kalimat yang kedua, cucilah tangan dengan sabun. Ini kalimat petunjuk atau bukan ya? Ya, tepat sekali. Kalimat nomor 2 merupakan kalimat petunjuk. Karena kita diminta untuk mencuci tangan dengan sabun. Kalimat yang ketiga, ayah membuang sampah di tempatnya. Kalimat petunjuk atau bukan ya anak-anak? Ya, ini bukan kalimat petunjuk. Ini adalah kalimat berita ya. Dan kalimat yang keempat, sikat gigi setelah makan dan sebelum tidur. Apakah ini kalimat petunjuk? Ya, tepat sekali. Kalimat nomor 4 merupakan kalimat petunjuk. Dan kalimat yang terakhir, gunakan cairan pembersih lantai saat mengepel. Kalimat petunjuk atau bukan? Ya, kalimat nomor 5 juga merupakan kalimat petunjuk. Nah, anak-anak sudah bisa ya membedakan mana yang merupakan kalimat petunjuk dan yang bukan kalimat petunjuk? Kalau sudah, sekarang kita akan melihat bersama contoh penggunaan kalimat petunjuk dalam cara melakukan sesuatu. Berikut ini adalah petunjuk cara mengepel lantai. Yang pertama, siapkan ember, kain pel, dan cairan pembersih lantai. Kedua, isilah ember dengan air. Ketiga, tuangkan cairan pembersih secukupnya. Keempat,
Masukkan kain pel ke dalam ember berisi air dan cairan pembersih. Kelima, peras kain pel. Keenam, gosokkan kain pel di atas permukaan lantai yang kotor. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan singkat dari Bu Guru tentang kalimat petunjuk. Bu Guru ulang ya, kalimat petunjuk isinya meminta kita untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu sesuai urutannya. Setelah menyimak video tadi, materi selanjutnya matematika pengurangan bilangan cacah. Soalnya, Ibu akan mencuci piring sebanyak 58 piring kotor. 26 piring sudah dicuci. Berapakah sisanya yang masih kotor? Kita hitung ya dengan cara panjang. Sebelumnya, kalian siapkan dulu alat tulis dan buku kalian. Kalau sudah disiapkan, bisa kalian tuliskan bagaimana kalimat matematikanya. Nah, jadi kalimat matematikanya 58 dikurangi 26. Pengurangan kita kali ini kita menggunakan cara yang panjang ya. Jadi seperti ini caranya. Kita jabarkan dulu. 58 itu berarti 50 ditambah 8. Sedangkan 26 20 ditambah 6. Nah, kalau dengan cara ini kita hitung dari angka satuan dulu. Kita lihat angka satuannya 8 dan 6. Dari situ kita kurangi ya. 8 dikurangi 6 ada berapa anak-anak? Ayo tebak jari-jarinya, dihitung. Iya, 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Kemudian 50 dikurangi 20. Kita anggap nolnya kita turunkan langsung ya. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Jadi 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Jadi 50 dikurangi 20 itu sama dengan 30. Dari hasil pengurangan tadi kita peroleh angka 30 ditambah 2. Berarti berapa? 32. Nah, bisa kan anak-anak? Kalian coba sendiri juga ya dengan bilangan yang lain supaya kalian hebat. Materi selanjutnya yakni materi SBDP mengenal bunyi kuat dan bunyi lemah. Untuk itu kita simak ya videonya. SBDP mengenal bunyi kuat dan bunyi lemah. Setiap benda yang bergetar menghasilkan bunyi. Bunyi dibedakan menjadi 2. Ulangi lagi. Bunyi dibedakan menjadi 2. Ada bunyi kuat, ada bunyi lemah. Bunyi kuat adalah bunyi yang memiliki suara lebih kuat atau keras. Contohnya suara petir. Ulangi lagi ya. Bunyi kuat adalah bunyi yang memiliki suara lebih kuat atau keras. Contohnya suara petir. Lalu ada bunyi lemah. Bunyi lemah adalah bunyi yang memiliki suara lebih lemah atau kecil. Contohnya suara berbisik. Sekali lagi, bunyi lemah adalah bunyi yang memiliki suara lebih lemah atau kecil. Contohnya suara berbisik. Contoh bunyi kuat dan bunyi lemah selain suara petir dan suara berbisik, Ustazah punya contoh lainnya. Coba oleh Ananda tebak. Termasuk bunyi kuatkah atau bunyi lemah ya? Simak videonya. Suara pensil termasuk bunyi kuat atau bunyi lemah coba? Ya, pensil termasuk bunyi lemah. Bunyi sirine mobil polisi termasuk bunyi kuat atau bunyi lemah? Ya,
termasuk bunyi kuat. Bunyi serangga dan bunyi angin termasuk bunyi yang mana ya? Ya, serangga dan angin termasuk bunyi yang lemah. Tadi kita sudah belajar bunyi kuat dan bunyi lemah dengan menggunakan suara yang ada di sekitar kita dan menggunakan tepukan ya. Sekarang kita akan membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah dengan alat musik ritmis. Apa itu alat musik ritmis? Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak dapat membunyikan nada-nada. Alat musik ritmis hanya dimainkan sebagai pengiring irama atau pengatur tempo. Jadi, alat musik ritmis ini tidak punya nada. Alat musik ritmis ini hanya jadi pengiring irama atau pengatur tempo. Berikut contoh alat musik ritmis. Drum. Drum dimainkan dengan cara dipukul. Jika drum dipukul dengan kuat, maka bunyi yang keluar akan kuat. Jika dipukul dengan lemah, bunyinya pun akan lemah. Contoh alat musik ritmis lainnya adalah marakas. Cara memainkan marakas ini dengan cara digoyangkan, dengan memegang pegangannya. Jika digoyangkan dengan kuat, bunyinya akan kuat. Jika digoyangkan dengan lemah, bunyinya akan lemah. Contoh alat musik ritmis lainnya yaitu tamborin. Cara memainkan tamborin adalah dengan digoyangkan, atau bisa juga ditepukan ke sebelah tangan kita, atau bisa juga dipukul menggunakan stick drum. Tamborin ini jika kita goyangkan dengan kuat, maka bunyi yang keluar akan kuat. Jika tamborinnya digoyangkan dengan lemah, maka bunyinya juga akan lemah. Alat musik lainnya yaitu triangle. Triangle ini cara mainkannya dengan dipukul menggunakan alat pemukulnya. Triangle ini jika dipukul dengan kuat, maka bunyi yang keluar akan kuat. Jika dipukul dengan lemah, maka bunyinya akan lemah. Alat musik ritmis lainnya yaitu rebana. Rebana ini cara memainkannya dengan cara dipukul dengan tangan. Jika kita memukul dengan kuat, maka suara yang keluar akan kuat. Jika kita pukul dengan lemah, maka bunyi yang keluar akan lemah juga. Lalu ada kastanyet. Cara memainkan kastanyet ini dengan menepukan keduanya. Kastanyet ini jika ditepukkan dengan kuat, akan menghasilkan bunyi yang kuat. Jika diketukkan dengan lemah, maka bunyi yang keluar akan lemah juga. Masih banyak alat musik ritmis lainnya. Nah, setelah menyimak video tadi, bagaimana bisakah kalian peragakan untuk mengetahui bunyi kuat dan bunyi lemah? Nah, dengan berakhirnya video tadi, selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.